Pada saat posisi hormat, apabila kita tarik garis dari lengan atas dan lengan bawah dan bertemu di satu titik, maka akan membentuk sebuah sudut. Lalu, apa itu sudut? Mari kita pelajari bersama-sama. Gambar berikut adalah gambar sebuah sudut. Kita beri nama sudut ABC. Dari gambar tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan sudut dibentuk oleh dua buah garis lurus. Kemudian, posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan, membentuk titik sudut. Kemudian, antara dua buah garis terdapat jarak. Jadi, bisa kita simpulkan, sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Selanjutnya, berdasarkan gambar-gambar berikut, tentukan manakah yang merupakan sudut. Gambar yang A, kita lihat terdapat dua garis lurus kemudian bertemu di satu titik. Berarti tepat ini dinamakan dengan sudut. Gambar B, terdapat dua buah garis tetapi tidak berpotongan atau bertemu, maka ini bukan sudut. Yang C, terdapat dua garis berpotongan atau bertemu di titik, berarti dinamakan sudut. Yang D, terdapat dua garis juga dan juga berpotongan, maka disebut dengan sudut. Yang E, terdapat dua garis, satunya tidak lurus akan tetapi berpotongan, jadi ini tidak dinamakan dengan sudut. Kemudian yang F, kedua garisnya melengkung meskipun berpotongan, ini juga bukan dinamakan dengan sudut. Sekarang mari kita mengenal bagian-bagian dari sudut. Yang pertama, sudut berikut disebut dengan sudut ABC. Cara penulisannya, titik pertemuannya yaitu titik B letaknya berada di tengah-tengah. Kemudian garis AB dan garis BC disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik B merupakan pertemuan antara garis AB dan BC disebut dengan titik sudut. Selanjutnya, terdapat jarak antara kedua buah garis. Maka ini dinamakan dengan besarnya sudut dengan satuannya adalah satuan derajat. Tahukah kalian, meskipun garis diperpanjang, maka besarnya sudut akan tetap sama. Ya, itu tadi adalah bagian-bagian dari sudut. Terdapat sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur sudut. Namanya adalah busur derajat. Pada busur derajat tersebut terdapat satuan dari sudut, yaitu satuannya adalah derajat. Cara penulisannya biasanya adalah berupa lingkaran kecil yang letaknya berada di atas. Kita lihat sebagai contoh, misalkan ada sebuah garis menuju angka 0 pada busur tersebut, maka kita menulisnya adalah 0 derajat. Kemudian misalkan 10 derajat, berarti satu garis berada di angka 0, kemudian yang garis kedua ada di angka 10, maka ditulis 10 derajat. Kemudian misalkan 20 derajat, berarti garisnya yang kedua berada di 20, kita menulisnya 20 derajat. Kemudian garis kedua di angka 90, maka kita menulisnya 90 derajat. Dan jika di garis keduanya ada di angka 180, maka kita menulisnya 180 derajat. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah.
Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Sudut yang pertama yaitu sudut siku-siku. Kita lihat terdapat dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut kedua, sudut lancip. Kita lihat ternyata dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Jadi sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya sudut tumpul. Kita lihat bersama, besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut keempat yaitu sudut lurus. Dua garis bertemu membentuk garis lurus sehingga besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat.